Muhammadun tadus lillahi qadimatan Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa nim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على ذن عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والعرب والترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جئه شرفا يا رب جئه شرفا يا رب جئه شرفا يا رب كرم وجلال ولسلطانك وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والدينا ومعادنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الله المرحوم أبي زكريا صالح رحمه الله تعالى وإلى أرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Minggu kemarin sudah disebutkan beberapa. Sekarang baca kita wa syiddatu sa'yin kulla marratin fi mahallihi. Berjalan cepat waktu sa'i di setiap kali pada tempatnya. Jadi sa'i merupakan rukun, salah satu rukun haji yang pelaksanaannya dimulai dari Safa ke Marwah. Safa Marwah jaraknya 405 meter. Jadi kurang dari setengah kilo, 405 meter. Jadi kalau 405 meter kali 7, bolak-balik 7 kali, itu 2.800 sekian. Jadi hampir 3 kilo. Jadi orang sa'i itu dari Safa ke Marwah 7 kali, bolak-balik kurang lebih 3 kilometer. Nah, di dalam perjalanan itu ada di tempat khusus nanti ada warna hijau, ada lampu warna hijau. Nah, antara lampu hijau yang satu dengan yang keduanya, waktu kita pergi dari Safa ke Marwah, bagi laki-laki disunahkan jalannya agak cepat. Itu yang dikatakan syiddatu sa'yin, berjalan cepat, atau bahasa lainnya lari kecil. Ini disunahkan buat laki-laki. Perempuan disunahkan, perempuan jalan biasa aja. Jadi hanya geraknya yang kelihatannya cepat, tetapi ya langkahnya dekat. Jadi sama aja kalau kita sama istri kita jalan biasa, sama kita lari kecil. Jadi sama juga, bukan berarti istri ketinggalan, enggak. Jadi hanya langkahnya, hanya gerakannya aja kayak orang lari, padahal dia larinya lari kecil namanya. Itu sunat. Itu nanti dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa ada lagi tempatnya sejajar, ya, lari kecil lagi. Nah, jadi itu nanti ada tandanya lampunya hijau, lampu hijau di tembok, ya, di bawah. Jadi dari hijau berarti ada lampu hijau, lampu hijau nih. Mulai kita jalan agak cepat. Itu sunat. Wa huwa min qibalil mailil aqdari, yaitu dari arah tanda hijau, ya, al-mu'allaqi bi ruknil masjid, yang tergantung di sudut masjid. Jadi ada tandanya warnanya hijau, lampu neon itu yang ini panjang nih, sabu terus bawah dan oke. Nah, itu ada tandanya. Ala yasarid dahili minas Safa, di sebelah kiri dari orang yang berjalan menuju Safa. Ya, jadi ya mungkin ini karena zaman dulu seperti itu. Pas sekarang ya udah panjang aja begitu. Ya, jadi ini kalau segi pagi panjang, gitu ya, temboknya di tembok juga ada lampu. Bingkai sinta di Abdulin itu ukurannya kurang lebih 6 hasta. Ya. Nanti lah kalau jamaah sudah sana baru tahu gitu ya. Ila bainal mailainil aqdaraini. Ya, itu nanti ada 2 tanda yang berwarna hijau. Ahaduhuma bi ruknil masjid. Yang satu dari kedua itu adanya di pojok masjid, wal akharu muttasilun bidaril Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan tanda yang lain nempel di rumahnya Abbas. Kita zaman dulu Pak, ini masih ada rumahnya Abbas, pamannya Nabi. Itu zaman dulu. Dan sekarang pokoknya ada tanda hijau lagi. Yang lain listrik neonnya biasa kayak gini. Nah, pas dia hijau, ya gitu. Itu tanda-tandanya. Nah, di situ kita
Jadi ini kalau orang sa'i itu sebenarnya dia nampak jelas dari perjuangan Siti Hajar. Ketika Ismail kekurangan air susu, kemudian Hajar berjalan ke Sofa. Sofa itu bukit, Marwah itu bukit. Kalau orang yang pergi haji tahun 50-an mungkin betul naik ke atas bukit. Tapi kalau zaman sekarang, ya udah dari bukitnya hanya dibikin pakai teknologi itu naik. Ya. Jadi kalau kita mau ke Marwah lurus. Dan pas sampai kita ke Marwah naik lagi. Nah bukit dulunya. Hanya sekarang udah terjadi bukit. Kenapa? Sudah pakai teknologi. Ya. Nah itu di Sofa kelihatan di Marwah kayak ada air. Lari ke Sofa ke Marwah ternyata bukan air. Nah pas di bukit Marwah di Sofa kayak air, lari ke Sofa bukan air. Jadi dikatakan fakta program. Jadi kelihatan air padahal bukan. Begitu sudah 7 kali, kemudian dia ada perjuangannya sudah dilakukan, ya udah habis. Ya akhirnya Allah SWT kirimkan malaikat Jibril. Ya akhirnya Jibril mengajarkan Ismail kecil untuk menghentakkan kakinya ke atas bumi. Begitu dihentakkan kemudian keluarlah air Zam-Zam. Ya air. Jadi kalau kita yang melaksanakan ibadah haji atau umroh sa'i di Sofa Marwah adalah nampak jelas dari perjuangan ibunda dan Hajar Siti Hajar cari air. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abbas. Wa dzalika lil-ittiba atau lil-ittiba itu hal yang semacam itu kita lakukan kecil waktu kita sa'i untuk mengikut Nabi. Rawah Muslim sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yusannu ayyarqa 'ala as-safa wal marwati qadra qamatin. Disunahkan waktu kita berada di Safa dan Marwah naik ke atas Safa dan Marwah sekedar tinggi badan. Ya kalau sekarang memang itu udah praktis naik. Jadi nggak ada kesannya naik, karena memang udah naik itu. Begitu dari habis tawaf jalan menuju tempat sa'i udah langsung naik itu. Ya, gitu. Jadi disuruhkan naik ke atas bukit Safa dan ke atas bukit Marwah seukuran tinggi badan. Ya karena yang ada bukit tinggi juga. Wal wajibu ala man lam yarqa ayyusika aqibahu bi asli ma yadhabu minhu. Yang wajib terhadap orang yang tidak naik ke atas bukit Safa dan bukit Marwah. Kalau seandainya ada orang yang tidak bisa naik ke atas bukit Safa dan Marwah, yaitu ayyul siko aqibahu, menempelkan, melekatkan tumitnya. Tumit ini kaki bagian belakang. Kalau yang jendol itu adalah mata kaki. Nah ini tumit belakang. Dia tempelkan tumitnya bi asli ma yadhabu minhu, di awal tempat dia berangkat. Jadi kalau katakanlah umpamanya itu Safa, dia kan ada ngidul, ya kan? Nah ketika ada ngidul maka tumitnya ditempelin di tembok. Kalau memang katakanlah tembok itu bukit Safa, tempelin. Ya, kalau dia nggak bisa naik ke atas Safa, dia berdiri di bukit itu. Nah, tumitnya ditempelin. Ini bahasa tempelin, ini bahasa Bangsa. Karena ini omongan didengar seluruh Indonesia ya. Ya kalau dia buka, ada yang tempelin apa itu bahasa Betawi. Ditempelkan di mana? Di bukit Safa. Apa yang tumitnya? Dia ada ke arah Marwah. Berangkat ke Marwah. Ya. Nah nanti wa yursika ru'usa asabi rijlaihi bima yadhhabu ilaihi minas Safa wal Marwah. Dan dia tempelkan, dia lekatkan ujung-ujung jari kakinya, ujung-ujung jari dua kakinya di tempat dia sampai ketika dia dari Safa ke Marwah. Begitu sampai di Safa di Marwah, kan dia ada di Marwah tuh, mungkin Marwah. Ini ujung kakinya, ujung jari kakinya tempelin. Jadi waktu dia dari sono, dia pergi berasal lagi, dia bertogib, ya, ditempelkan, dilekatkan
Kalau seandainya begitu dan seperti itu, dia sa'inya ini hanya sunat, perbuatan sunat. Wa yusannu ayyuwaliya baina marrati sa'i, dan disunatkan berturut-turut antara pengulangan sa'i. Jadi begitu dari sofa ke marwah, sampai marwah langsung ke sofa, sampai sofa langsung marwah, dan marwah langsung ke sofa, terus berturut-turut. Itu kalau sehat. Ya kalau mamanya baru 1-2 jalan aja udah rongsat, ya istirahat dulu dari pinggir, duduk sambil minum air zam-zam. Kalau saya nafas sudah enak, berangkat lagi. Nah, tapi kalau begitu nggak dapat sunat berturut-turut. Nah kalau yang sehat nggak ada istirahat, langsung aja. Nah pas kita lagi jalan di tengah jalan antara Safa Marwah, terdengar azan. Nah kalau dengar azan berhenti udah langsung pada apa. Nah sebentar lagi mau sholat. Begitu selesai sholat, lanjutin lagi, gitu ya. Nah jadi disunahkan berturut-turut antara pengulangan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa bainahu wa bainat tawafi, juga sunah antara sa'i dan tawaf. Habis sa'i langsung dia, habis tawaf langsung dia sa'i. Ya, selesai tawaf nih. Ya, udah sholat dulu deh, sholat tawaf ini rezat dulu, baru capek. Langsung kita berangkat ke Safa. Gitu. Bukan berarti udah tawaf selesai langsung berangkat ke tempat sa'i. Kita minum dulu ya. Itu masih hitungan berturut-turut. Ya, disunahkan berturut-turut. Artinya kalau seandainya habis kita tawaf, kita sholat sunat tawaf, kemudian zam-zam, kemudian capek, udah kita pandang tawaf dulu deh, sholat jam, baru kita sa'i, boleh, tapi tidak mendapatkan sunat berturut-turut. Ya, dari segi boleh aja, nggak langsung kita tawaf, langsung kita sa'i, kita istirahat dulu. Wala yushtaratu fi taharatu wa satrul awrati. Di waktu sa'i tidak disyaratkan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Artinya walaupun kita belum berwudu atau seorang perempuan yang lagi mens, boleh dia sa'i. Karena tempat sa'i itu dia sudah di luar masjid, hanya digabung, dia ditempel. Jadi atasnya jadi satu sama masjid, tapi dia tidak masuk masjid. Nah makanya perempuan yang lagi mens boleh dia sa'i, karena sa'i itu tidak disyaratkan suci dan juga tidak disyaratkan untuk aurat. Kalau seandainya dia pakai ihram, ya dipakai sebetulnya pakai ihramnya, biasanya putus berdodoran, kelihatan kan auratnya kan kalau dia pakai ihram. Nah itu jadi masalah, tidak batal. Kenapa? Karena menutup aurat itu tidak merupakan atau bukan merupakan syarat dari sa'i. Kemudian perbuatan yang sunat juga wa syiddatus sa'i fi batni wadi muhassir, dan berjalan cepat ketika berada di lembah muhassir. Ya, lembah muhassir. Jadi muhassir itu mawdi'un fasilun baina Muzdalifah wa Mina. Mawdi'un fasilun baina Muzdalifah wa Mina, tempat pemisah antara Muzdalifah dan Mina. Jadi wadi muhassir antara Muzdalifah dan Mina. Nah, begitu sampai di lembah muhassir itu disunahkan jalan cepat. Lihat tiba karena mengikut Nabi, rawahu Muslim sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa summiya muhassiran, dinamakan lembah itu lembah muhassir. Kenapa? Li'anna fihi, ya, li'anna fila ashabil fil asara fihi ay amiya. Karena gajah-gajah ashabul fil menjadi lemah ketika sampai di situ dan letih. Kan ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abu Bakar, seorang
Nah, Abu Bakar selamat. Dia melarikan diri sampai mana? Sampai ke Yaman. Tapi sampai di Yaman dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu makanya dikatakan wadi muhasir. Hasara fihi ay ahya, menjadi lemah atau letih. Juga wasyiddatu sa'yi fi ma dzukira warraqiyu khasani birrajuli, berjalan cepat sebagaimana yang disebutkan tadi, baik ketika sa'i, safa marwah ataupun ketika di lembah muhasir, itu warraqiyu dan naik ke atas bukit Safa dan Marwah khasani birrajuli, khusus keduanya itu bagi laki-laki. Jadi hanya laki-laki yang disunahkan jalan cepat dan naik ke atas bukit Safa dan Marwah. Perempuan tidak disunahkan jalan biasa dan perlu naik. Kemudian perbuatan sunnah lain adalah melaksanakan ibadah haji wal aqsalul masnunatu bil haji. Mandi yang disunahkan ketika pelaksanaan ibadah haji. Ada 7 mandi yang disunahkan ketika melaksanakan ibadah haji. Itu sunat. Yang pertama, ketika akan ihram. Jadi kalau kita mau ihram, mandi dulu. Ya. Niat saya niat mandi untuk melaksanakan ihram haji atau ihram umrah. Yang kedua, ketika kita memasuki kota Mekah. Ya, ketika yang memasuki kota Mekah, mandi deh. Ya, kalau umpamanya perbatasan Mekah ada tempat mandi, ya gitu. Kemudian yang ketiga, ketika akan wukuf di Arafah, kita mau berangkat ke Arafah, mandi dulu, sunat. Yang keempat, ketika akan wukuf atau akan bermalam di Musdalifah. Nah, begitu sampai perbatasan Musdalifah, mandi deh. Kemudian yang kelima, setelah fajar pada hari ke-10 bulan haji, Dzulhijjah. Nah, begitu tanggal 10 ya pagi-pagi kita mandi. Jadi dari Musdalifah begitu sampai Mina ya hari 10 itu mandi silakan. Kemudian yang keenam, setiap hari selama hari-hari tasyrik, hari 11, 12, 13 sudah mandi. Ya, jadi yang ketujuh ketika akan memasuki kota Madinah. Nah, itu perbuatan bermandi sunat bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sunat. Ya, tentunya kita niatkan dalam hati. Kemudian wal khutbul masnunatu fihi, dan disunatkan imam membaca khutbah. Ya, khutbahnya khutbah yang sunat, karena ada khutbah yang wajib. Khutbah yang wajib itu apa? Ya, khutbah sholat Jumat. Kalau khutbah Idul Fitri sama Idul Adha, hukumnya sunat. Ya, gitu. Karena ada ustaz nanya saya, kalau hukumnya khutbah Idul Fitri Idul Adha apa ya? Bilang sunat. Bilang sunat. Nah, kalau ntar pengurus masjid tahu itu sunat, bisa ada khutbahnya dong. Bisa kita ustaz-ustaz bisa gantung sorban kalau kita jadi khutbah, memang sunat. Ya, nah di sini imam disunatkan melakukan khutbahnya khutbah yang sunat fihi, pada waktu melaksanakan ibadah haji. Wahia arba'un, ada empat tempat di mana seorang imam disunatkan khutbah. Adulah yang satunya yaumus sabi'i min Dzulhijjah di Makkah, hari ke-7 di bulan haji di kota Makkah. Jadi dia khutbah di dekat Ka'bah hari ke-7. Kapan itu? Setelah sholat zuhur. Begitu setelah sholat zuhur, si imam khutbah. Ya, khutbahnya isinya tentunya nasihat-nasihat pada jamaah haji tentang manasik haji. Gitu. Yang pertama. Khutbahnya untuk jamaah kita apa cuma semua? Seluruhnya. Karena kalau apabila dia berada di di Ka'bah, jamaah haji bukan hanya dari mereka saja, dari mana-mana kan. Kalau
yaitu hari Arafah tanggal 9, ya ketika jamaah haji berada di Arafah di Namiro, di nama suatu tempat, ada masjid di sana, Masjid Namiro namanya. Jadi ketika wukuf, ini dilakukan sebelum sholat zuhur, ya, sebelum sholat zuhur. Lalu setelah itu sholat zuhur dan asar di jamaah haji, ya, asar dijaga di waktu zuhur dan dikosor 2 rakaat. Jadi berarti khutbahnya itu lebih dulu dibandingkan sholatnya, ya. Nah, itu di Arafah. Ya kalau kita nggak bisa ke masjid itu ya kita dari aja kalau beneran. Ya kalau jauh banget nggak bisa, ya gitu. Wasalisatu yang ketiga, khutbah yang disunahkan Yaumun Nahri di Mina, yaitu pada tanggal 10 bulan haji ketika berada di Mina. Ini adalah khutbah Idul Adha, ya, Idul Adha. Itu disunahkan si imam berkhutbah. Warabi'atu yang keempat, Yaumun Nafaril Awwali di Mina, hari keberangkatan pertama di Mina. Berarti kalau nafar awal tanggal 12, kalau nafar sani tanggal 13. Jadi pada tanggal 12 setelah sholat zuhur maka imam berkhutbah. Kulluha furada, semuanya tadi itu secara terpisah. Wa ba'da sholati ay sholati zuhri, dilakukan setelah sholat zuhur, ya, illa lati binamiro, kecuali khutbah yang di Arafah di Namiro, faqoblaha, maka khutbahnya itu sebelum sholat. Jadi hanya yang di Namiro saja tuh, yang tanggal 9 saja, yang khutbahnya itu ya setelah sholat. Sedangkan yang 3 sebelum sholat, tanggal 9, tanggal 7, ya, tadi kan tanggal 7 ya. Kemudian ketika hari nahar, ya, ketika mau nahar awal, itu semua ya dilakukan sebelum sholat. Nah ketika di Namiro, ketika wukuf di Arafah sesudah sholat tersebut. Wahia khutbatani, khutbahnya itu 2 kali, ya, 2 kali. Isinya apa? Ya isinya itu tadi tentang manasik itu, supaya jamaah haji memperhatikan ibadahnya, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang dilarang dilakukan. Na'am in kana al-yawmu yawmal jum'ati khataba ba'da sholatiha haitsu wajabat. Ya tentu kalau harinya memang hari Jumat, kan tadi kalau waktu di Namiro itu, waktu di Arafah itu khutbahnya setelah sholat zuhur. Nah kalau seandainya kebetulan wukuf di padang Arafah itu hari itu wukuf di Arafah itu hari Jumat, maka si imam khutbah setelah sholat zuhur, ya kan sholatnya apa? Di jamaah. Berarti dia tidak melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat zuhur. Jadi sama juga kita musafir. Kita kalau lagi musafir sholat zuhur enggak? Sholat Jumat enggak? Sholat zuhur. Nah, maka di situ kalau harinya hari Jumat ketika di Namiro, ketika di Arafah, maka khutbahnya itu ba'da sholatiha, setelah sholat zuhur, haitsu wajabat, sebagaimana kalau Jumat itu khutbahnya adalah wajib. Insyaallah kita lakukan wa ayyuhal rajulu wa yuqassiru bainahu, ya. Ini pekerjaan yang sunat, ya, artinya walaupun sunat, ya jangan kita abaikan, kita lakukan karena berpahala kalau kita lakukan. Baik para jemaah, kita lanjutkan masih ada beberapa 12 menit dan kita yang kedua. Masih mana tersisa tentang apa itu? Hubul jah.
wa fihi gitu ya. Berarti wa fihi kalau bukan baqillatul hirsi gitu ya. Baqillatul hirsi ala jah wal mali, sedikitnya rakus amat terhadap kedudukan dan harta. Jadi artinya dia tidak terlalu rakus. Kalau kedudukan dan harta biasa-biasa saja. Wa tarkur raghbati fihima, dan tidak terlalu gemar kepada kedudukan dan harta. Aslama wa ahwaqa, itu lebih selamat dan lebih berhati-hati. Ya, lebih aman dan lebih biasa saja. Kalau ada alhamdulillah, dan juga tidak terlalu perlu berbesar. Juga atau aslamu wa ahwatu ya. Aslamu wa ahwatu wa aqrabu ila taqwa, dan lebih mendekatkan kepada takwa. Ya. Kemudian wa asbah bi hadis salafus salih, dan menyerupai orang-orang saleh pada zaman dulu, mengikuti orang-orang saleh. Nah, sekarang kita bicara wa amma syukhu wal bukhl. Adapun asyukhu wal bukhl ini hampir sama tapi beda. Asyukhu itu dia bakhil juga, pelit. Wal bukhlu yaitu pikir. Hanya bedanya, kalau syukhu itu dia adalah pelit yang keterlaluan. Pelit yang keterlaluan sehingga milik orang dia pengen, dia ingin kuasai. Kalau bisa saya kuasai. Nah itu. Nah kalau bakhil, pelit apa yang ada pada tangannya. Dia punya uang banyak, tapi dia ketika ada orang minta bantuan, ketika ada musuh minta bantuan, dia kasih. Jadi kalau bakhil, pelit apa yang ada pada tangannya. Kalau syukhu itu ya itu apa? Pelit, terlalu pelitnya sehingga milik orang lain dia ingin kuasai. Gitu ya. Amma syukhu wal bukhlu, adapun as-syukhu tamak dan kikir dan bakhil, wa qabihani muhlikani, keduanya itu buruk, jelek, dan membinasakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa-siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dirinya gak kikir, ya gak pelit, gitu. Suka menerjemahkan hartanya, suka bagi orang. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum, bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah sekali-kali orang yang bakhil itu menyangka, mengira. Bakhil terhadap apa? Bima atahumullah, terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, min fadlihi, dari karunia-Nya, huwa khairun lahum, bahwa kebakhilan itu bagus buat mereka. Jangan sangka, ya jangan mengira begitu bahwa kebakhilan itu baik. Bal huwa syarrun lahum, bahkan kebakhilan itu buruk buat mereka. Nah, orang yang bakhil sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, mereka akan dikalungkan ya harta yang mereka bakhili itu pada hari kiamat nanti. Jadi hartanya banyak,